meter di Kota Delta Mas. Rumahnya di klaster Catalonia. Harganya 575 juta. Nah, untuk proses selanjutnya bagaimana caranya jika ada customer yang akan membeli rumah tersebut. Setelah survei sudah cocok, harga sudah negosiasi, deal di harga 575 juta. Nah, prosesnya pertama, Bapak Ibu yang akan membeli rumah ini pertama tanda jadi. Nah, tanda jadinya berapa? Kisaran di 5 sampai 10 juta. Contoh kita ambil 5 juta ya sebagai tanda jadi. Nanti akan ditransfer ke rekening penjual atau pemilik dari rumah tersebut. Jadi kita sebagai agent akan memberikan nomor rekening dari si pemilik. Oke, tanda jadi 5 juta. Nah, setelah tanda jadi, kita akan collecting data dari KPR si pembeli. Berupa apa saja datanya? Yang pertama, fotokopi KTP suami istri jika sudah menikah. Yang kedua, NPWP suami istri. Yang ketiga, kartu keluarga. Yang keempat, akta nikah atau akta perkawinan. Yang kelima, surat keterangan kerja asli dari perusahaan. Selanjutnya, slip gaji asli. Dan yang terakhir, rekening koran 6 bulan terakhir. Nah, setelah dokumen tadi lengkap, di email ke kita. Nanti kita akan teruskan ke marketing bank yang ditunjuk sama si pembeli. Nah, bank-bank apa saja sih yang sudah kerjasama? DSS Property kerjasama dengan CMB Niaga, kemudian Permata, NISP, atau bank-bank apa saja yang Bapak Ibu tunjuk, kita bisa prosesin, kita bisa bantu proses. Setelah dokumen lengkap, akan dimulai dengan BI checking. BI checking syaratnya tadi ada fotokopi KTP suami istri, NPWP. Nanti setelah di BI checking keluar hasilnya clear, kita akan lanjut dengan bayar biaya appraisal. Nah, biaya appraisal untuk Permata itu sekitar 500.000, untuk BCA 1,1 dan ada juga yang 750. Jadi masing-masing bank itu mempunyai biaya appraisal yang berbeda-beda. Setelah di appraisal, nanti pihak appraisal akan survei ke rumahnya. Nah, nanti yang bagian nganterin adalah kita. Setelah survei, di foto-foto sama pihak appraisal, kita menunggu proses appraisal atau proses hasil dari nilai appraisal rumah tersebut. Setelah keluar hasil appraisalnya, kita akan dikasih tahu bahwa plafon KPR yang diajukan maksimal di sekian persen dari nilai appraisal. Setelah nilai appraisal keluar, dokumen masuk lengkap, masuk ke analis. Kira-kira 1 sampai 2 minggu sudah keluar hasilnya atau SPK-nya sudah terbit. Apakah disetujuin full plafon atau nambah DP atau bahkan ditolak. Nah, setelah misalnya sudah disetujuin, bank akan mengeluarkan SPK, surat persetujuan kredit. Nah, kita sudah mulai siap-siap untuk persiapan akad kredit. Persiapan akad kredit. Nah, persiapan akad kredit, pemilik atau penjual akan menyerahkan sertifikat asli ke notaris dan syarat-syarat transaksi dari pihak penjual. Nanti dari notaris akan memberikan rincian biaya. Biayanya biasanya ditanggung oleh masing-masing sesuai dengan porsi. Pembeli dikenakan biaya akte jual beli atau AJB, balik nama sertifikat ke nama pembeli, biaya KPR, dan biaya peningkatan SHM. Sedangkan penjual dikenakan PBB lunas sampai dengan tahun terakhir, pajak penjual 2,5% dan biaya-biaya
Mudah bukan? Transaksi via DSS Property menjadi mudah,